Aziza, ibunya Ayuna turun dari angkutan umum di depan kantor polisi. Matanya terlihat sembab seperti habis menangis. Kejadian yang menimpa putrinya itu sungguh membuatnya sangat terpukul. Perceraian Ayuna dan Malik sudah membuat dirinya dan keluarganya sangat kecewa dan malu. Di kampung mereka, hampir semua kerabat dan tetangga ikut bersyukur ketika Ayuna dipinang oleh keluarga Abi Hanafi, keluarga kaya raya yang baik hati dari desa tetangga mereka, untuk dinikahkan dengan putra mereka, Ahmad Jamalika. 3 tahun pernikahan tersebut, semua terlihat baik-baik saja. Seiring pula dengan perbaikan taraf hidup keluarga Ayuna di kampung, karena mendapat sawah yang luas serta mesin penggilingan padi, beberapa kerabat mereka pun ikut kecipratan rezeki. Mereka bekerja membantu di sawah dan di penggilingan padi. Tapi kini semua hancur karena perbuatan Ayuna. Perceraian saja sudah menjadi beban mental bagi keluarga Ayuna di kampung. Ditambah lagi, sekarang Ayuna ditahan karena dilaporkan oleh suaminya sendiri dengan tuduhan perzinahan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Ayuna di kantor Malik. Kemudian ada lagi kasus tambahan, yaitu penganiayaan terhadap Raisa yang dilakukan Ayuna di kantor polisi. Wanita itu mengusap air matanya. Dengan langkah gontai, ia mendekat ke pos untuk melapor, karena hari itu ia ingin menemui Ayuna yang ditahan di sana. Bu Aziza duduk menunggu sendirian, sementara petugas memanggilkan Ayuna. Pikirannya melayang pada masa kecil Ayuna. Ayuna kecil agak pendiam. Ia tidak suka bermain keluar rumah, sehingga ia tidak punya banyak teman. Malah tidak punya teman akrab. Pagi ia sekolah formal, lalu jam 2 siang sampai waktu asar ia bersekolah di madrasah, belajar ilmu agama Islam seperti anak-anak di Sukabumi pada umumnya. Ayuna mempunyai wajah yang manis dengan kulit kuning langsat, khas gadis Sunda. Ada perbedaan Ayuna dengan kedua adiknya. Ayuna selalu ingin tampil lebih. Kalau membeli baju, ia tidak mau di pasar tradisional. Ia selalu membelinya di mall dengan harga yang pasti lebih mahal. Ia mengikuti perkembangan mode dari media massa ataupun media sosial. Ia selalu membuat penampilan lebih dari yang lain. Kalau sedang kumpul di rumah dan berbincang santai, ia selalu mengatakan bahwa cita-citanya menjadi orang kaya. Mungkin itu alasannya menerima pinangan keluarga Malik dulu, lelaki yang belum pernah dikenalnya. Ia pikir dengan hidup mewah bersama Malik pelan-pelan akan menghadirkan rasa cinta di hatinya. Hidup berumah tangga dengan Malik membuat semua angan-angannya tercapai. Tinggal di rumah mewah, Malik membelikannya mobil, memberi Ayuna kesempatan untuk membeli pakaian, perhiasan, tas, sepatu, dan berbagai perlengkapan wanita dari merek-merek terkenal dan mahal. Malik membawa Ayuna berlibur ke tempat-tempat terkenal, baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi ternyata itu tak membuat Ayuna bersyukur. Ia menodai ketulusan suaminya dengan lumpur perzinahan. Kini hanya sesal yang tertinggal. Semua kemewahan tak lagi bisa dinikmatinya. Ia harus hidup di kamar sempit ruang tahanan, entah untuk waktu berapa lama. Tak lama kemudian Ayuna muncul dengan wajah pucat dan kuyuh.
Sebersalah apapun Ayuna, ia tetaplah anak belahan jiwa ibunya. Dengan berderai air mata, Bu Aziza memeluk putrinya itu. Ini kali kedua ia mengunjungi Ayuna di kantor polisi. Ibu harus pulang ke Sukabumi, Nak. Ibu tak bisa lagi di sini. Kenapa, Bu? Bapak menyuruh ibu pulang. Aku tahu bapak pasti marah sekali padaku. Bu Aziza menggeleng. Bukan, Nak. Ibu tak punya tempat tinggal di sini. Kan ada ruko, Bu. Kemarin pemiliknya datang. Rupanya ruko itu disewa oleh Nak Malik selama 3 bulan. Dan kemarin hari terakhir masa sewanya. Jadi hari ini ibu sudah harus mengosongkan ruko tersebut. Apa? Disewa? Kurang ajar sekali si Malik itu. Ia sudah menipuku. Dia pergi meninggalkan rumah dan menyuruh aku menempatinya, seolah-olah ia sudah menyerahkan rumah itu untukku. Ternyata rumah itu sudah dijualnya sebelumnya. Lalu ia memberi ruko itu untukku, tapi ternyata hanya ruko sewaan. Ayuna berteriak marah. Bu Aziza mengusap punggung Ayuna untuk menenangkannya. Bukan salahnya, Nak. Kamu yang merusak semuanya. Sepantasnya lah kamu tidak mendapat apa-apa darinya. Bapak lagian, mengapa sawah dikembalikan? Toh tidak diminta oleh Umi dan Abi. Miskin lagi kita, Bu. Bu Aziza tersenyum getir. Ya, inilah akibat kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Akal sehat jadi tumpul. Tindakan Bapak mengembalikan sawah itu sudah benar, agar keluarga kita tidak semakin malu. Ucapan Bu Aziza terasa tajam menohok Ayuna. Ibu pikir sebaiknya ibu pulang saja ke Sukabumi. Nanti sesekali ibu dan bapakmu akan datang ke sini. Tadi ibu sudah menyewa mobil bak terbuka untuk membawa barang-barangmu yang ada di ruko itu. Nanti habis dari sini, ibu langsung berangkat. Mobilmu sementara ibu titipkan sama satpam ruko. Besok ibu akan minta tolong orang di kampung kita untuk mengambil dan membawanya pulang ke Sukabumi. Kamu baik-baik di sini ya. Jangan banyak bertingkah. Jangan mempersulit pemeriksaan agar kasusmu cepat selesai. Ini ibu bawakan sedikit makanan untukmu. Ibu pamit ya. Bu Aziza memeluk putrinya erat-erat. Berat hatinya meninggalkan Ayuna sendirian. Tapi mau bagaimana lagi? Bu Aziza menghentikan langkahnya. Aku hamil, Bu. Bu Aziza terpaku berdiri. Ia menatap Ayuna yang menunduk dengan air mata mengalir di pipinya. Berita ini sudah ditunggunya sejak Ayuna menikah dengan Malik. Namun sampai gugatan cerai dilayangkan Malik, berita ini tak kunjung datang. Tapi kini saat Ayuna dalam kurungan, ia menyampaikan berita ini sambil berurai air mata. Bu Aziza balik mendekati anaknya. Ia bingung harus bahagia atau bersedih atas berita kehamilan Ayuna ini. Kemarin ketika menjalani pemeriksaan, aku muntah-muntah sampai pingsan. Aku diperiksa oleh dokter. Saat itu diketahui aku sedang hamil sekitar 8 minggu. Bu Aziza menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredakan sesak yang menggumpal di dadanya. Ibu harus menyampaikan berita ini pada Nak Malik atau Damar. Ibu harus menyampaikan berita ini pada Nak Malik atau Damar. Sakit terasa ketika harus mengucapkan tanya itu. Sebab secara status Ayuna adalah istri Malik, tapi janin yang dikandungnya mungkin saja benih dari suami orang lain. Bang Damar, Bu,
Sudah hampir setengah tahun aku tak berhubungan dengan Bang Malik. Pedih mendengar langsung pengakuan kotor itu dari mulut anak perempuan yang dibesarkan dan dirawatnya penuh kasih sayang. Tak kurang bekal agama diberikan pada Ayuna, tak kurang kasih sayang ditumpahkan padanya. Sebagai putri sulung dalam keluarga mereka, hanya harta yang kurang karena mereka hanyalah keluarga buruh tani di kampung mereka. Ibu akan berusaha menemui Damar. Kamu jaga baik-baik kesehatanmu dan bayimu ya. Bu Aziza menemui petugas, minta izin untuk bisa menemui Damar. Awalnya ditolak karena hari itu bukan jam kunjungan untuk Damar. Nak, ibu mohon izin bisa bertemu dengan Nak Damar. Hari ini ibu akan kembali ke kampung, entah kapan bisa kesini lagi. Ibu Aziza memohon dengan mengibah. Akhirnya petugas memberi kesempatan padanya untuk bertemu dengan Damar. Damar muncul di ruang itu. Ia menyalami Bu Aziza dengan takzim. Ia belum pernah bertemu langsung dengan ibunya Ayuna. Pernah melihat dari jauh saja, tapi baru kali ini saling berhadapan. Bu Aziza pun menatap lekat-lekat lelaki yang telah mencuri hati putrinya itu, tampan dengan mata teduh yang melenakan wanita di dekatnya. Tapi Malik juga tampan, postur tubuh tinggi dan agak besar, namun bukan gemuk. Tampilan Malik lebih berwibawa. Saya minta maaf Bu atas perbuatan saya dan Ayuna. Damar menunduk, tak berani menatap Bu Aziza. Mengapa kamu melakukan hal terlarang ini dengan anak saya? Bukankah kamu sudah punya istri dan anak? Damar terdiam lama sebelum menjawab. Ya, ini kesalahan kami Bu. Kami sama-sama khilaf. Hanya karena khilaf sampai selama itu dan berkali-kali. Awalnya iya, tapi lama-kelamaan kami saling menyayangi dan saling membutuhkan. Kamu menyayangi Ayuna? Damar mengangguk. Kalau kamu disuruh memilih istri kamu atau pilih Ayuna, siapa yang kamu pilih? Damar terdiam. Ini lebih pelik daripada pertanyaan polisi. Atau Ayuna hanya untuk memuas nafsumu saja? Saya menyayangi Ayuna, dan besok sidang putusan cerai saya dengan istri saya. Kalau ibu mengizinkan dan Ayuna setuju, selesai kasus kami ini nanti, saya akan menikahi Ayuna. Kamu bersungguh-sungguh dengan pernyataanmu? Atau hanya karena di depan saya saja kamu bicara seperti itu? Kami sudah melakukan kesalahan Bu, dan kini kami sedang menghadapi hukuman atas kesalahan kami itu. Rumah tangga saya sudah hancur, begitu juga rumah tangga Ayuna sudah hancur. Menyesal pun sudah tidak ada gunanya. Saya punya niat untuk menikahi Ayuna nanti. Kami akan memulai semuanya dari awal. Semoga Allah masih membuka pintu taubat untuk kami. Baik, saya pegang ucapanmu. Buktikan nanti ya. Bu Aziza berdiri. Satu lagi, Ayuna sekarang sedang hamil anakmu. Damar terkejut mendengarnya. Ayuna mengatakan seperti itu Bu. Apa ia yakin itu anak saya? Pedih hati Bu Aziza mendengar ucapan Damar. Ia sudah bersenang-senang menikmati tubuh Ayuna, tapi masih meragukan benih yang sudah ditanamnya. Lelaki seperti apa yang dipuja putrinya ini? Kamu sendiri merasa ragu kalau itu anakmu. Bu Aziza menatap tajam pada Damar. Bu Aziza memang orang desa. Ia juga hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpendidikan tinggi. Ia tidak pintar seperti orang kota.
tapi ia seorang ibu yang punya naluri kuat untuk melindungi anak-anaknya. Sehingga ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang menyentuh anaknya, ia akan menjadi wanita gagah perkasa. Kalau kamu meragukan anak yang dikandung Ayuna, sebaiknya kamu batalkan niatmu untuk menikahi Ayuna. Kami keluarganya akan merawat anak itu baik-baik. Asal kamu tahu, Ayuna sudah hampir setengah tahun tidak melayani suaminya. Ia hanya melayani dirimu saja. Tanpa menoleh lagi, Bu Aziza meninggalkan tempat itu, meninggalkan Damar yang duduk terpaku. Pada akhirnya, setiap perbuatan akan menuai hasilnya. Kenikmatan berlumur dosa yang ia nikmati berdua Ayuna kini membuahkan hasil yang harus mereka tuai. Damar kehilangan istri tercintanya, Raisa. Kehilangan putra kesayangannya, Sakara. Kehilangan rumah tangga yang sudah ia bina selama 6 tahun lebih. Rumah yang telah memberi kebahagiaan dan kenyamanan bagi dirinya. Raisa adalah istri yang nyaris sempurna. Meski penghasilan Damar tidak seberapa, namun ia tidak pernah mengeluh. Ia penuhi semua kebutuhan rumah tangga mereka dengan ikhlas. Raisa bekerja keras siang dan malam mengerjakan jahitan pelanggannya. Dari hasil kerja kerasnya itu, mereka sekeluarga bisa menikmati hidup sangat layak. Sekarang, Damar ada dalam kurungan polisi, tempat penahanan sementaranya. Setelah sidang nanti, kalau ia diputuskan bersalah, maka tempatnya akan pindah ke penjara. Itu berarti ia pun akan dipecat dari bank tempat ia bekerja dengan tidak hormat. Entah akan berapa lama ia mendekam di penjara nanti. Keluar dari penjara nanti, sebuah tanggung jawab sudah menunggunya. Menikahi Ayuna dan merawat bayi mereka yang dikandung Ayuna. Sedangkan saat itu, pasti posisi Damar adalah seorang pengangguran, melamar pekerjaan di perusahaan lain. Statusnya sebagai mantan narapidana pasti akan menyulitkan dirinya. Biasanya perusahaan tidak mau menerima orang-orang yang pernah berurusan dengan hukum. Damar sangat tahu bahwa Ayuna tidak suka hidup miskin. Makanya ia bertahan hidup dengan Malik yang memberinya limpahan materi. Damar mengacak-ngacak rambut di kepalanya. Menyesal sudah tidak ada gunanya. Dengan lunglai, ia melangkah kembali masuk ke ruang tahanannya. Raisa membaca surat keputusan cerainya yang dibawakan oleh Bu Rosi. Ya, ia sudah resmi bercerai dengan Damar. Statusnya sudah menjadi janda sekarang. Sebuah kondisi yang tak pernah melintas di pikirannya dulu. Baginya, menikah dengan Damar, cinta pertamanya adalah keputusan terbaiknya yang didukung oleh kedua keluarga besar mereka. Raisa berpikir rumah tangganya akan langgeng sampai akhir hayat mereka nanti. Maka ia dengan ikhlas menerima segala kelebihan dan kekurangan suaminya. Seperti juga Damar menerima dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka saling melengkapi, saling menerima, dan saling memberi. Damar melimpahinya dengan cinta, kasih sayang, dan perhatian. Mereka berdua sangat menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Karena itulah, maka dalam sebuah rumah tangga harus ada rasa cinta yang akan menyatukan mereka. Dengan cinta sepasang suami istri, sama-sama berjuang meraih kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Cintanya pada Damar begitu besar dan tulus. Begitu juga Damar dengan cintanya memperlakukan Raisa bak seorang ratu dalam kehidupan mereka. Namun dalam perjalanan Damar berputar arah.
ia tak lagi berada dalam satu jalur dengan Raisa. Ada Ayuna yang membelokkan langkahnya. Raisa yang tidak bisa menerima keadaan itu harus meneruskan langkah sendirian. Damar sudah terlalu jauh berbelok untuk diraih agar tetap seiring sejalan dengannya. Raisa mengusap titik air yang turun di pipinya. Ia berharap itu titik air terakhir darinya untuk Damar. Akhirnya memang harus seperti ini. Bersambung.